Pernah kepikiran nggak apa sih rahasia di balik semua gadget canggih kita? Mulai dari smartphone sampai PC gaming super kencang, semuanya itu tunduk sama aturan fisika yang sama loh. Hari ini, kita bakal bongkar gimana sebuah prinsip yang umurnya udah lebih dari 150 tahun justru jadi kunci buat ngertiin hardware zaman sekarang. Oke, coba bayangin skenario ini yang mungkin sering banget dialami para PC builder. Anda baru aja beli kartu grafis idaman yang paling kencang, terus Anda pasang, kok PC-nya jadi nggak stabil, sering crash, atau malah nggak menyala sama sekali? Solusinya, biasanya disuruh ganti power supply unit atau PSU. Tapi kenapa ya? Kan kita cuma nambah satu komponen doang. Nah, lucunya, jawabannya itu bukan dari teknologi terkini yang super rumit. Jawabannya justru datang dari dua hukum fisika fundamental yang ditemuin sama seorang fisikawan Jerman, Gustav Kirchhoff, di tahun 1845. Ini bukti nyata, kalau kadang buat ngertiin masa depan, kita harus balik lagi ke dasar-dasarnya. Oke, kita mulai investigasinya. Anggap aja kita lagi jadi detektif. Petunjuk pertama kita adalah sebuah prinsip yang ngatur gimana arus listrik itu berperilaku di tiap percabangan sirkuit. Namanya hukum arus Kirchhoff, atau biar gampang, kita sebut aja KCL. Kedengarannya teknis banget ya, tapi intinya simple kok. Bayangin aja sebuah percabangan di sirkuit itu kayak perempatan jalan raya. Jumlah mobil yang masuk ke perempatan itu harus sama persis kan dengan jumlah mobil yang keluar. Nggak mungkin ada mobil yang tiba-tiba hilang atau muncul gitu aja di tengah perempatan. Nah, arus listrik juga gitu. Jadi, kalau mau gampang ngingetnya ya ini dia. Apa yang masuk, ya itu juga yang harus keluar. Sesimpel itu. Nggak ada ceritanya arus listrik itu bocor atau hilang di tengah jalan. Prinsipnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Oke, kita balik lagi ke PC kita. Anggap aja power supply itu sumber air utama. Nah, arusnya ngalir ke motherboard, terus nyabang kan? Ada yang ke RAM, ke port USB, ke chipset, dan macam-macam lagi. Hukum KCL inilah yang jadi penjaganya, yang mastiin kalau total sedotan dari semua komponen itu jumlahnya sama persis dengan yang dikeluarin sama power supply. Sip, petunjuk pertama soal arus udah di tangan. Sekarang petunjuk kedua. Kalau tadi kita ngomongin banyaknya listrik, sekarang kita ngomongin kekuatannya atau tegangannya. Ini dia hukum tegangan Kirchhoff atau KVL. Wah, definisinya kelihatan makin ribet ya. Tenang, idenya itu sebenarnya soal keseimbangan energi. Bayangin Anda lagi jalan di satu jalur sirkuit yang tertutup kayak sirkuit balap gitu. Total dorongan energi atau tegangan yang Anda dapat di garis start harus habis kepake semua sama komponen-komponen di sepanjang lintasan. Pas Anda balik lagi ke garis start, energinya harus pas nol, nggak boleh ada sisa, nggak boleh kurang. Intinya gini, dalam satu putaran sirkuit, nggak ada energi yang sia-sia. Semua kekuatan yang dikasih sama sumbernya, misalnya PSU, ya bakal dihabisin sama semua komponen di jalur itu. Semuanya kepake, nggak ada yang kebuang. Contoh paling gampang, baterai laptop Anda. Misalkan baterainya ngasih 19 volt. Nah, tegangan itu kan dibagi-bagi tuh. Buat layar, prosesor, keyboard, setiap komponen ngambil jatahnya masing-masing. KVL ini yang jadi wasitnya, yang mastiin kalau semua jatah yang diambil itu dijumlahin, totalnya ya pas 19 volt. Sempurna, nggak lebih nggak kurang. Oke, kita udah punya dua senjata utama nih, hukum arus dan hukum tegangan. Sekarang, waktunya kita pecahin kasusnya. Kita balik ke masalah awal. Kenapa sih power supply itu krusial banget? Kita bedah studi kasusnya. Anggap kita punya PC server simple. Power supply-nya ngasih jalur 12 volt yang stabil. Nah, di jalur ini ada 3 komponen yang nyantol. Kipas pendingin, hard disk, sama kartu grafis. Masing-masing komponen ini punya tingkat kehausan listrik yang beda-beda, yang kita ukur sebagai hambatan. Pertanyaannya sekarang, seberapa rakus sih masing-masing komponen ini? Berapa banyak arus yang mereka sedot dari PSU 12 volt itu? Nah, buat jawab ini, kita butuh satu rumus klasik lagi, hukum Ohm. Gampangnya, arus itu sama dengan tegangan dibagi hambatan. Yuk, kita hitung bareng-bareng. Kita mulai dari yang paling enteng, si kipas pendingin. Tegangan 12 volt, kita bagi dengan hambatannya 24 ohm, dapatnya 0,5 ampere. Kecil ya, masih santai. Lanjut, hard disk drive. Hambatannya lebih kecil nih, cuma 10 ohm. Artinya dia lebih haus listrik. Hasilnya 1,2 ampere. Wow, udah lebih dari 2 kali lipat si kipas tadi. Dan ini dia, biang keroknya. Kartu grafis, si GPU. Hambatannya paling kecil cuma 4 ohm. Artinya apa? Dia paling rakus. Dia nyedot listrik sebanyak
3,0 ampere dari jalur yang sama. Gede banget kan bedanya? Oke, kita udah dapat tagihan listrik dari tiap komponen. Terus gimana? Nah, disinilah petunjuk nomor satu kita beraksi. Ingat kan hukum arus Kirchhoff? Total yang masuk harus sama dengan total yang keluar. Artinya, total arus yang harus disiapin PSU, ya tinggal jumlahin aja semua sedotan tagi. Berarti 0,5 ampere buat kipas, ditambah 1,2 ampere buat hard disk, ditambah lagi 3,0 ampere buat si GPU rakus tadi. Gampang kan matematikanya? Oke, drum roll please. Ini dia momen kebenarannya. Berapa total beban yang harus ditanggung sama power supply kita? Dan totalnya adalah 4,7 ampere. Bayangin ya, cuma dari 3 komponen itu aja, power supply kita harus kerja keras nyediain hampir 5 ampere. Non-stop dan harus stabil. Itu bukan beban yang main-main. Jadi kesimpulannya jelas banget. Angka 4,7 ampere ini bukan sekedar angka, tapi syarat mutlak. PSU kita itu wajib bisa ngasih minimal segitu di jalur 12 voltnya. Kalau PSU Anda speknya cuma 4 ampere ya udah, pasti tekor. Sistemnya bakal nggak stabil, crash, atau bahkan nggak mau nyala sama sekali. Nah, sekarang kita sambungin lagi ke masalah di awal tadi. Apa jadinya kalau Anda upgrade GPU? GPU baru yang lebih kenceng itu, hambatannya hampir pasti lebih rendah lagi. Artinya, dia bakal nyedot arus lebih banyak lagi. Sesuai hukum Kirchhoff, total tagihan ke PSU langsung naik. Kalau PSU lama Anda dayanya udah pas-pasan, ya jelas bakal kelabakan. Jadi, pelajaran pentingnya apa? Lain kali kalau mau upgrade PC, jangan cuma silau sama spek GPU atau prosesor doang. Coba deh intip dulu spek power supply Anda. Karena, percaya deh, di balik semua komponen canggih itu, ada hukum fisika sederhana yang jadi pondasinya. Dan kestabilan PC Anda bergantung banget sama si kotak pemberi daya ini.